Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun panjenengan berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan kesadaran kita, kesadaran di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini, sahabat, Abah ingin mengangkat satu tema, ya, kekhawatiran Abah terhadap dunia hari ini, karena banyak manusia tidak paham sedang apa yang sedang terjadi. Pada dasarnya, sahabat, perlu sedikit Abah sampaikan, mudah-mudahan ini menjadikan tadkirah pada kita semua, bahwa bumi tidak sedang baik-baik saja. Dan Abah sering sampaikan dari awal bahwa sesungguhnya gerbang portal kehidupan baru, sahabat, sudah dimulai dari tahun ini. Mari kita lihat di dalam Al-Quran perjalanan manusia dari zaman ke zaman, sahabat, yang kemudian adalah ditenggelamkan oleh Allah, ya, karena manusia sudah kehilangan cinta pada dadanya. Pada dasarnya Tuhan tidak melihat manusia dari segi agamanya, sukunya, kaumnya, ya, tetapi adalah Tuhan akan melihat apa yang ada di dadamu, di hatimu. Masihkah ada cinta? Masihkah ada rasa, sahabat? Bahwa sekarang Abah tidak akan berhenti menyampaikan bahwa sesungguhnya senjata yang kita butuhkan hari ini berbeda dari sebelumnya. Kesadaran yang dibutuhkan oleh hari ini adalah lebih banyak kesadaran daripada kalian sibuk menyembah kepada Tuhan yang kalian tidak kenal. Penyembahan sebetulnya tidak diminta oleh Tuhan. Dari awal pun Tuhan hanya meminta kamu adalah menyadari kehadirannya. Nah, inilah yang harusnya barangkali hari ini ditumbuhkan kembali kepada kesadaran. Karena membutuhkan kesadaran kolektivitas. Kesadaran yang harus dibangun bersama. Kalau tidak, sebagaimana Bani Ad, Bani Samud, ya. Sebagaimana juga adalah umat Madian, ya. Sebagaimana juga yang terjadi umat Nabi Nuh, sebagaimana adalah Fir'aun, adalah ada 7 yang merupakan tentara Tuhan yang dikisahkan di dalam Al-Quran yang mengganti manusia dari zaman ke zaman. Surat Al-An'am 133 menjelaskan bahwa pada saat manusia sudah kehilangan cinta, pada saat manusia sudah kehilangan kesadaran, dan hari ini Abah melihat di seluruh dunia, dan terutama di negara kita tercinta, manusia hanya sibuk adalah menyebut-nyebut nama Allah, tapi dia tidak kenal pada Allah. Sibuk menyebut nama Muhammad, tapi dia sama sekali tidak pernah menunjukkan bagaimana berperilaku sebagai baginda Nabi Muhammad. Adalah kita diciptakan, sahabat, adalah untuk takhallaqu bi akhlaqillah. Kita melahirkan akhlak Allah. Tetapi yang sebenarnya yang diminta oleh Allah adalah manusia adalah menyadari sebenarnya siapa dirinya. Maka itulah yang Abah selalu gali adalah angkat adalah untuk membangun kesadaran. Dan hari ini manusia, terutama di negara kita, adalah sedang mengalami degradasi kesadaran. Maka itulah Allah ingatkan, wala taqrabus salat wa antum sukara. Lawan dari sadar adalah mabuk. Lawan dari sadar adalah tidak sadar alias mabuk. Dan hari ini, sahabat, kita bisa menyaksikan dari Sabang sampai Merauke, dari semua yang Abah khawatirkan dan Abah selalu ingatkan kepada kita adalah tentang tentara Allah, adalah dari unsur api, dari unsur angin, dari unsur tanah, dari unsur air, ditambah 3 lagi senjata Allah. Adalah burung ababil dan juga adalah tentang tafsiran burung ababil. Apakah burung ababil akan turun kembali? Sudah turun, sahabat.
Tetapi burung ababil tidak seperti yang dikisahkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran hanya mengisahkan tentang adalah pada saat adalah Abroha adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi hari ini manusia telah menghancurkan Ka'bah Allah yang ada di hatinya. Telah memupus rasa cintanya. Agama dijadikan alat untuk ekonomi. Agama dijadikan alat untuk politik. Agama dijadikan alat untuk saling pecah belah. Agama justru adalah untuk merendahkan Tuhan. Banyak hari ini adalah fakta bahwa agama itu digunakan adalah pada saat kita saling menyalahkan, pada saat kita masih menganggap adalah perbedaan, sesungguhnya kita adalah telah merendahkan keagungan kebesaran Allah itu sendiri. Pada saat kamu menghina satu suku, pada saat kamu mengkafirkan satu agama, sesungguhnya berarti kamu belum paham bahwa sesungguhnya ini dunia adalah merupakan drama Tuhan dan dia sedang menyamar menjadi apapun yang ada. Nah, inilah yang harus dipahami oleh panjenengan, ya. Kalau tidak begitu sahabat, maka apa yang terjadi hari ini adalah sungguh menyedihkan, ya. Maka yang Abah khawatirkan dan sekarang sudah mulai muncul tentara-tentara Tuhan berupa banjir, bandang, longsor, kebakaran, gunung berapi, belum lagi petir. Tetapi adalah burung ababil yang paling mengerikan di akhir zaman adalah pesawat-pesawat, jet-jet tempur yang akan menghancurkan sebuah negara. Dan masa itu tidak akan lama, sahabat. Itulah burung ababil. Dan kalau kamu menganggap bahwa sesungguhnya jet-jet tempur yang melontarkan adalah api dari atas, melemparkan batu-batu yang berupa adalah peluru-peluru yang dahsyat, itulah juga adalah ababil. Kalau kalian paham sesungguhnya. Dan Abah sudah sampaikan bahwa sesungguhnya dari sejak 27 Juli kemarin terjadi adalah portal gelombang kehidupan sudah dibuka. Maka barangkali juga adalah ada yang bertanya aneh. Kenapa sekarang ilmu-ilmu dalam dibuka? Dan inilah Tuhan dari awal sudah menciptakan Google. Tuhanlah yang menciptakan Google. Kalau kamu masih ada percaya, ada satu ciptaan di muka bumi ini yang bukan ciptaan Tuhan, disinilah manusia belum paham la ilaha illallah. Kalau masih ada yang selain Allah di muka bumi ini, kalau kamu masih menganggap ada fiil yang bukan fiil Allah di muka bumi ini, kalau kamu menganggap kalau masih ada yang asma yang bukan asma Allah, bukan sifat Allah, berarti inilah memang masanya adalah manusia sekarang. Dan lihatlah kamu report daripada di National Geographic bagaimana hasil riset dunia. Ya, mereka mengatakan bahwa dunia ini akan terjadi adalah musibah. Ya, dalam arti mereka sudah menyaksikan dari BMKG, bahkan dari BMKG dunia, bahwa sesungguhnya topan, badai itu akan mengguncang, sahabat. Dan dari apa yang sudah sering Abah sampaikan, pada dasarnya adalah sampai tahun 40 itu adalah ya, cuma disinilah sesungguhnya yang terkadang kita sulit adalah menyampaikan. Maka Abah tidak mau lagi menyampaikan hal yang menakutkan. Tetapi semua terus terjadi. Maka barangkali ini sebuah tadkiroh kepada kita. Bahwa yang dibutuhkan oleh kita hari ini, kalau ingin menyetop semuanya, dan kita masih ada waktu untuk itu, tumbuhkan kesadaran kolektivitas. Kesadaran adalah bagaimana menumbuhkan cinta di dada. Itulah kenapa Tuhan berfirman beberapa ayat, aku tidak melihat sukumu, warna kulitmu. Aku pun tidak melihat siapa kamu. Tapi yang kulihat adalah apa yang ada di dadamu, sahabat. Apa yang ada di dada kita. Disitulah sesungguhnya adalah vibrasi cinta. Karena Tuhan menciptakan dunia ini dengan cinta. Di pada saat manusia sudah kehilangan cinta. Orang tua sudah kehilangan cinta kepada anaknya. Anak sudah kehilangan cinta pada orang tuanya. Rakyat sudah kehilangan cinta pada negaranya. Kemudian, makan sekarang ini Abah sering sampaikan bahwa manusia sudah melampaui batas binatang.
Itulah, dan Allah sudah menyampaikan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayyunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Jadi binatang adalah menjadi lebih baik, sahabat. Maka oleh karena itulah tidak ada kata terlambat kalau seandainya semua memiliki kesadaran. Dan ada juga yang bertanya pada Abah, beberapa pertanyaan. Kenapa Abah berkeliling ke seluruh Nusantara? Ini adalah upaya, sahabat. Karena jangan kalian anggap mereka pada rijalullah. Rijalul gaib itu sudah tidak ada. Mereka ada, mereka hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup dan mereka khawatir melihat kita yang masih hidup, tetapi adalah justru tidak mengerti bagaimana menggunakan hidup. Tidak mengerti apa yang bernafas itu. Tidak mengerti. Nah inilah, maka justru hal ini, bertambahnya masjid, bertambahnya pondok pesantren, bertambahnya adalah penceramah dai, bertambahnya TV dengan program dakwah, sedikit pun tidak akan merubah. Karena di sini manusia sudah kehilangan cinta. Manusia tidak sedang menyembah Tuhan. Manusia lebih banyak menyembah dirinya. Manusia lebih menjaga egonya daripada menyadari kehadiran Tuhan. Disinilah sahabat, bagi ahli-ahli ruhani adalah disampaikan menjadi masalah, tidak disampaikan juga masalah. Maka Abah sering sampaikan dari mulai bulan Juli, hati-hati air. Bahkan Abah sudah sampaikan pada saat waktu Abah di Lombok, hati-hati Mataram. Adalah Abah juga sampaikan hati-hati Bali. Semua sudah terjadi. Dan sekarang masih, sahabat, bahwa gejolak air ini adalah memang sudah. Demikianlah Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Pada saat manusia kehilangan kesadaran, walaupun kau ngaji Yasin, walaupun kau baca Quran, walaupun kau sholat tahajud, walaupun kau sholat duha, tapi di otakmu hanya makhluk. Di otakmu hanya kau mendapatkan kedudukan di sisi makhluk. Disinilah manusia tidak mampu melihat Allah pada apa yang Allah tunjukkan, nampakkan di alam dunia ini. Karena tidak mampu melihat Allah, sehingga manusia malah takut dengan makhluk, takut dengan tidak makan, takut dengan kehidupan, takut berumah tangga, takut tidak berumah tangga, takut punya anak, takut dalam hidupnya. Ini menunjukkan manusia sudah kehilangan iman sesungguhnya. Kalau kau lihat, kata Imam Ghazali, kalau kau satu malam saja masih berpikir, besok kau takut tidak bisa makan, tidak bisa menghidupi keluargamu, sebetulnya di hatimu itu tidak ada Allah. Disinilah manusia tidak mengenal Tuhannya sendiri. Maka bencana yang akan datang, Abah sampaikan adalah, sebagaimana Al-Quran sudah mari kita lihat satu persatu, sahabat. Ya. Dimulai adalah senjata Allah itu yang sudah Allah pertontonkan, perlihatkan dahsyatnya. Karena pada dasarnya unsur air adalah tubuhmu, unsur tanah adalah tubuhmu, unsur api adalah tubuhmu, unsur angin juga tubuhmu, unsur petir juga tubuhmu. Maka hari ini kita manusia telah mengundang semua bencana itu. Karena manusia sudah kehilangan Tuhan. Bahkan dia bunuh Tuhannya. Pada saat dia merasa yang wujud, matilah Tuhannya itu. Pada saat dia yang melihat, butalah Tuhannya itu. Pada saat dia yang mendengar, tulilah Tuhannya itu. Pada saat dia yang ada, hilanglah Tuhannya itu. Maka kalau begitu, berarti kau sekarang adalah yang akan mengundang bencana. Dengan hakikat narunmu, maka api di alam dunia ini akan aktif. Karena kamu adalah remote control, kata Abah juga. Sekarang manusia banyak laku sholat tapi tidak sholat. Tadi semua. Akhirnya yang akan terundang adalah karena hakikat alif lapan Allah, narun, adalah kenapa kita suruh mendirikan akimi sholat, bukan amilus sholat. Maka disinilah alam ini sekarang sudah mulai merespon. Dan bagi kalian yang sudah paham, gelombang portal baru di bulan Juli kemarin, 2025. Maka dari sini ke depan, sampai 2030, 40, maka maaf ya, kemungkinan 85% manusia akan tergantikan. Karena manusia tidak siap.
Karena manusia sudah keluar dari sifat kemanusiaan. Manusia sudah hilang jati dirinya. Dan sudah menjadi orang kembali. Tadi semua sahabat. Ya. Maka pada saat manusia meninggalkan sholat yang sholat, maka dia telah mengaktifkan api yang ada di alam ini. Karena kamu adalah alam ini. Alam sogir adalah alam kabir. Alam kabir adalah alam sogir. Tubuhmu adalah remote control. Apapun yang kau lakukan, maka disinilah letaknya ada pada dada. Itulah kenapa selalu Allah ingatkan tentang dada, sahabat. Alam nasrah laka sadrak. Pada saat dada sudah kehilangan sadar pada Tuhan. Dan itulah Tuhan sudah mengajarkan. Dan Abah juga sudah mengajarkan. Bagaimana kamu adalah. Marilah kita kata Abah secara nasional. Adalah melakukan sebuah amaliyah. Untuk kembali adalah istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghafar. Yursili sama alaikum idroro. Manusia sudah kehilangan cinta. Manusia lebih senang umroh terus-terusan. Tapi gak peduli kepada orang yang lapar. Manusia sholat jalan. Tapi gak peduli kepada anak yatim. Alam taro tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Yatim secara syariat. Manusia pun gak peduli. Tapi yatim secara hakikat. Manusia terkubur jiwanya. Kita menjadi ashabul kahfi yang tertidur. Tubuh kita adalah menjadi guhanya. Kita adalah Yunus yang sedang ditelan ikan. Jiwa kita adalah Yunus dan tubuh kita menelan manusia. Itulah kenapa la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghalang diri kita kecuali wujud kita sendiri. Maka itulah dari awal Allah meminta kepada kita adalah selalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan mati. Tetapi bagaimana kita supaya dijaga oleh Allah. Berada dalam kebahagiaan Allah. Menjadi nun. Titik baknya sudah pindah ke atas menjadi nun. Kita menjadi hamba yang dijamin oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi manusia tidak mau di situ. Sibuk membangun masjid. Sibuk umroh. Sibuk haji. Tapi dia lupakan ibadah sosial semua. Akimis sholat wa ita'u zakat. Selalu sholat dengan zakat. Sholat dengan zakat. Tapi justru tidak dilakukan. Secara vertikal, sholat itu hanya akan berlaku. Kalau seandainya yang horizontal. Itulah Abah ngobrol dengan seorang pendeta. Kenapa ada salib? Salib itu tanda plus. Kata dia yang satu vertikal berhubungan dengan dia. Pemilik kehidupan. Tetapi hubungan horizontal bersama dengan sesama manusia. Sesungguhnya message di Injil, pesan dan di Al-Quran sudah sama. Tapi justru manusia sok dari semua. Bahkan kumpul kalian jangankan 80 negara. 1 juta negara semua ini kumpul dengan cara seperti itu. Hari ini apa kau kira sedikit orang yang mengetok pintu makin bertambah? Apakah dunia ini makin beres? Tidak. Semua ya. Pakistan amburadul semua. India mulai amburadul. Ini semua. Mana yang kau banggakan itu? Semua ya. Karena manusia sudah kehilangan cinta di dadanya. Inilah kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna jahri minal qaul. Harusnya bukan kumpul-kumpul. Renungkan adalah tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, tekuklah lidah kita. Sadari semua, akuilah pada Allah. Serahkan apa yang menjadi sifat Allah pada Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallim, la mawjudun bihaqi Allah. Itulah. Mari kita luruskan. Mumpung kehancuran tidak akan makin parah, sahabat. Maka kalau kita lihat Al-Quran, coba kalian pelajari. Al-Quran tidak pernah dipelajari. Semua, ya. Maka tentara Allah yang pertama adalah air. Ya. Yang menenggelamkan pengikut Nuh adalah surat Al-Ankabut ayat 14.
Dalam Al-Quran Allah berbismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Tadi semua. Fa'akhadahum ya. Fa'akhadahumut tufanu ya. Wahum dhalimun. Ya Allah berfirman. Kata Allah, walaqad arsalna Nuhan. Sungguh kami telah benar-benar telah mengutus Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Tadi semua ya. Lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Ya. Fahodahumut tufanu wahum dhalimun. Ya. Dan kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang yang zalim. Sahabat. Jadi siap-siap, dan hari ini air sedang mengambil bagian. Tapi air adalah hanya satu senjata. Tentara Tuhan. Dan hari ini sahabat, kalian cek kemana Bani Ad, kemana Bani Samud, kemana kaum Sabah, kemana kaum Babilonia, kemana kaum Mesopotamia. Lihat hari ini. Ya. Bukankah Tuhan sudah mengingatkan kepada kaum Sabah, kaum yang gemah rempah roh jinawi, kaum yang diberikan kehidupan, kaum yang diberikan percis tanah kita, Sabah itu. Dan sebetulnya dalam satu kaul, Sabah itu negara kita. Yang kemudian berbangkit kembali. Tapi hari ini, kelihatannya, masa kejayaannya, kalau manusia tidak mau bangkit, dia akan kehilangan kembali. Tadi semua, ya. Maka sahabat, marilah kembalikan, tumbuhkan cinta di dada kita. Allah tidak butuh kau nyebut nama-nama dia dengan kau sebut dzikir. Tapi yang Allah inginkan adalah vibrasi pada hatimu. Rasa cinta, resonansi, frekuensi dengan Tuhan disambungkan. Itulah kenapa zikir ma'agoflatin harusnya masuk pada zikir ma'ayakdotin. Harusnya masuk pada zikir ma'akhudurin. Harusnya sampai kepada zikir ma'agoibatin. Sampai kalau bisa zikir ma'amusyahadah. Harusnya. Sampai Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya hati. Itulah kenapa tentang dada. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Sekarang bumi ini sedang mulai kehilangan keberkahan. Hati-hati. Ya, kalian yang usaha bisa dirasakan keberkahannya. Kalian bisa lihat dalam waktu kurun berapa tahun terakhir ini, keberkahan sudah mulai turun. Dari semua. Lihatlah. Hari ini kemaksiatan sudah merajalela di Nusantara ini. Bahkan lembaga yang harusnya paling bisa menjaga, tetapi justru menjadi lembaga paling korup. Bahkan pemimpinnya sudah kuatrik. Sahabat. Disinilah kalian bisa menyaksikan lembaga yang paling besar, ormas terbesar. Justru tidak bisa memberikan contoh tauladan. Malah bukannya adalah mengajak untuk istighosah nasional, adalah untuk kebangkitan, adalah manusia untuk taubat. Tadi tumbuhkan, lebih baik dia ajak manusia untuk menyayangi manusia. Bagaimana mengadakan kegiatan yang bermanfaat buat manusia. Sambungkan tali kasih sayang sesama manusia. Karena pada saat kalian saling membenci antara agama, sesungguhnya kalian sedang merendahkan Tuhan. Dan karena kalian tidak kenal kepada Tuhan itu, sehingga kalian menganggap ada manusia yang bukan perwujudan dari Tuhan itu sendiri. Kalian masih menganggap, karena kalian tidak mengerti, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, al aqwanu dhahiru hagirratun. Semuanya tipuan. Maka Tuhan perlihatkan kepada kita ada yang bagian tagoyur yang selalu berubah dan wajib berubah, dan sekelompok ulama-ulama yang tidak memahami malah menghentikan ijtihad. Bagaimana mungkin kehidupan yang terus berkembang sementara kamu menggunakan senjata ketapel? Nah inilah ijtihad kamu tahan, manusia itu tidak boleh berkembang. Ijtihad ditutup sementara persoalan makhluk terus berubah. Inilah yang kata Abah bilang hari ini.
Fikih tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Manusia sudah kehilangan tauhid. Tadi semua. Manusia bahkan sudah membunuh Tuhan. Tadi semua. Ya. Ilmu hanya dijadikan bacaan. Ilmu hanya dijadikan resep yang dimasak. Tapi tidak pernah menjadikan amalan. Mari sahabatku yang masih memiliki kesadaran. Zaman hari ini yang dibutuhkan adalah bukan tahajud. Maaf. Bukan dzikir kumpul-kumpul. Bukan istighosah kumpul-kumpul. Tapi yang harus dibangkitkan kembali adalah menghadirkan Tuhan setiap dada, diri individu. Bagaimana menghadirkan Tuhan? Menghadirkan cinta. Karena cinta adalah bahasa universal. Mari kita hadirkan cinta, kasih sayang. Marilah kita saling berbagi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hanya itu. Itulah kenapa isi Al-Quran. Kalau diperas isinya semua, isinya hanya satu kata takwa. Dan ternyata buah daripada takwa itu, kalau diperas dalamnya, sedekah, berbagi, menyayangi, memaafkan. Ini hari ini bukan. Manusia bermusuhan dengan agama. Kelompok ormas-ormas agama saling menyalahkan, saling merasa. Karena kalian nggak ngerti Tuhan. Tuhan itu dikira kayak seorang presiden yang punya menteri yang namanya malaikat. Ya ketololan dalam beragama. Padahal kalau kalian mengerti, bahkan Abah katakan, agama akan kembali hilang. Karena kalian, dari awal pun agama itu diciptakan oleh manusia. Maka Abah sudah bahas tadi malam, agama itu hanya satu. Inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah. Mengembalikan sesungguhnya adalah hak otoritas hidup. Hanya milik Allah. Hanya zat Allah. Hanya dia yang boleh wujud. Hanya boleh dia. Ini manusia sekarang sudah mengambil alih. Merampok hak rububiyah. Tadi semua. Sehingga hanyalah menjadikan setetes air yang terombang ambing di samudera Allah. Dia tidak mau lebur pada Allah. Tadi semua. Disinilah yang hari ini manusia saling kafirkan, saling murtadkan, saling kupurkan. Dan manusia terus saling. Inilah akan muncul. Maka yang pertama, Al-Quran sudah mereportase adalah manusia akan dihancurkan dengan air. Surat Nuh, surat Al-Ankabut ayat 14 mengisahkan umat Nabi Nuh. Kemudian yang kedua adalah senjata pangeran pasukan Tuhan yang disiapkan oleh Tuhan adalah angin. Karena penyusun tubuhmu adalah juga angin. Dan kamu adalah remote control. Pada saat kau hidupkan, adalah kau tidak imsak. Karena angin itu adalah hakikat saum. Saum itu adalah imsak. Maka apa? Dengan mengenal diri kau akan bersahadat. Ya. Setelah kau menyaksikan bersahadat, maka kau adalah menegakkan si diri, menyaksikan sang diri. Maka pada saat kau menyaksikan diri, kau sekarang menegakkan diri, itulah sholat. Pada saat kau mensucikan diri, itulah disebut zakat. Sekarang manusia ini zakat syariat dan hakikatnya dilakukan. Manusia sekarang sudah tidak mau berzakat. Semua, ya. Dan apalagi zakat hakikat. Bagaimana menzakatkan tubuh ini kepada Allah. Membiarkan tubuh ini dipakai untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan kita. Inilah zakat. Menzakatkan dirimu digunakan oleh dia. Tadi semua. Kita adalah karyawannya. Abada ya'budu ibadatan. Mengabdi kepada dia. Bertuhankan dia. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Kembali. Tadi semua. Maka senjata yang kedua. Pasukan yang Allah akan turunkan. Dan sekarang sudah mulai di Vietnam. Di beberapa negara. Porak-poranda manusia dengan angin. Dan ini dalam Al-Quran adalah umat Nabi Hud adalah dalam surat Al-Haqqah diratakan dengan angin, sahabat. Mungkin kamu tidak bisa membayangkan kecepatan angin itu bisa menerbangkan truk. Ya. Coba nanti. Barangkali dulu kalian tidak menyadari ada topan beliung. Tapi sekarang di negara kita sudah muncul angin yang disebutkan dengan bukan lagi angin. Badai, topan, tornado. Semua. Itulah yang menghantam umat Nabi Hud dikatakan. Wa amma adun. Ya. Fa'uhliku birihin sorsorin atiyatin.
kata Allah. Sedangkan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Siap-siap, air sudah mulai, tapi itu baru mulai. Ya, sadarilah oleh kalian, oleh kita semua, bagaimana cara menghapuskannya. Kalau tadi dengan sholat adalah yang pertama adalah air, ayo keluarkan zakat. Sujudlah kita pada Allah. Maka tadi, Abah suka pergampangkan orang sholat itu berdirinya alif, rukunya adalah angin saum, sujudnya adalah air. Maka untuk menundukkan, maka tadi as-sodaqoh tadfa'ul bala. Tadi, sodakoh bisa menghentikan badai, sahabat. Bahkan sodakoh bisa memanjangkan umur. Bahkan sodakoh, kata Allah, irhamu ahlal ardi, yarhamkum man pisama. Orang yang menyayangi manusia lain, makhluk langit akan menyayanginya. Hari ini, manusia lebih senang dengan haji 2 kali, haji 3 kali. Umroh setiap 2 bulan. Daripada menggunakan uangnya untuk keperluan sosial. Nah inilah yang terjadi. Maka kita sekarang telah mengundang angin. Karena kita tidak mau sujud pada Allah. Kita sadar atau tidak sadar menjadi korun dan salabah. Wa ma'utituhu ala ilmin indi. Ini kekayaan hasil usahaku. Ini kekayaan hasil jerih payahku. Ini kekayaan hasil usahaku. Ini yang terjadi hari ini. Karena tadi manusia tidak kenal pada Tuhan. Pada tiada gerak yang kau lakukan kecuali gerak Tuhan. Tidak ada yang bekerja kecuali Dia. Segalanya. Tadi semua. Maka tadi kata Abah, kalau orang-orang yang sudah kesadarannya tinggi, hanyalah 15% yang akan disisakan dari manusia-manusia sedunia yang memiliki kesadaran. Kesadaran ketuhanan. Masih memiliki rasa cinta di dadanya. Tadi semua. Rasa kasih sayang di dadanya. Ruhamau bainahum. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hanya mereka yang akan bisa bertahan dalam. Karena senjata yang kita gunakan dulu. Dulu kau berlaku dengan baca Yasin, baca Quran, sholat duha. Sekarang tidak berlaku. Ingat itu. Kesadaran portal yang sekarang itu dibutuhkan kesadaran. Portal ini kalau ibaratkan ada baling-baling kecepatannya tinggi. Maka tidak bisa lagi amaliyah yang sifatnya rendah. Karena kasih sayang dan keikhlasan itulah yang tinggi. Bukan sholat tahajudmu, duhamu dan lain sebagainya. Yang rendah tidak bernilai. Tapi semua. Tapi rasa cinta yang kita tumbuhkan. Mengikis, menghilangkan perbedaan. Marilah kita cintai siapapun mereka. Apapun sukunya. Apapun agamanya. Pandanglah Allahnya pada segala apa yang kau lihat. Yang kau dengar. Yang kau rasakan. Maka disinilah sahabat. Kan manusia tidak mengerti. Dia pikir makhluk ini semua punya daya. Tadi Abah diskusi dengan teman-teman. Gula itu nggak manis. Garam itu nggak asin sebetulnya. Cabai itu nggak pedas. Tadi semua. Mecin itu nggak gurih. Sesungguhnya yang membuat pedas, asin, gurih. Lidahmu. Bagi orang yang sakit, sahabat. Bagi orang yang sakit. Pada saat lidahnya hilang rasa. Maka hilanglah. Semua makanan menjadi pahit. Bahkan sebenarnya kalau kita menyadari. Semua benda di alam dunia ini tidak punya warna. Tidak punya warna. Bukti dunia ini tidak punya warna. Coba kamu tanya. Orang yang buta warna. Belum lama ada datang ke orang. Ke Abah ke sini. Dia hanya melihat warna. Semuanya kuning di mata dia. Karena kamu pikir melihat itu mata. Yang melihat itu yang hidup. Kalau nggak hidup, matamu nggak bisa melihat apa-apa. Maka di matalah, dialah yang melihat. Saat kita melihat, dia melihat lewat matamu. Maka kau bisa melihat kuning, merah. Tidak ada warna. Semua ini kosong. Tidak ada warna. Tidak ada rasa. Rasa itu ada pada hidup. Dan hidup itu pada Allah. Inilah sahabat yang harus dipahami. Rasa pada lidah kita itu. Asin, manis, gurih. Itu hanya ada kalau kita hidup.
dan dialah. Itulah kenapa rasa Rasul Allah, utusan Allah, untuk menyadarkan kita bahwa sesungguhnya yang merasa, dialah yang merasa itu. Tidak ada rasa di dunia. Karena semua makhluk la haula wala quwata. Manis tidak ada. Manis itu Allah. Pada apa? Pada rasa, pada hidup. Asin itu bukan garam. Tapi asin itu Allah. Pada saat engkau hidup dengan lidahmu. Maka terkadang Allah dohirkan pada saat engkau sakit. Apa yang bisa kau rasakan pada saat temanmu menjengukmu dengan daging ayam, dengan apa? Lidahmu terasa pahit semuanya. Karena sesungguhnya bukan ayam yang gurih itu. Bukan buah yang manis itu. Bukan cabai yang pedas itu. Tapi adanya hidup pada lidah. Bukan hijau daun. Bukan merahnya ini. Bukan kuningnya ini. Mata. Maka sebagian orang tidak mampu melihat dengan mata. Ya. Maka mari kita lihat selanjutnya, sahabat, adalah manusia dihancurkan dengan tanah. Adalah umat Nabi Lut. Ya. Dikatakan adalah syakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman fatarol qauma fiha syara'a ka'annahu ajazu nakhlin khawiyatin. Ini masih angin. Ini adalah manusia yang dihancurkan dengan angin Bani Hud dari semua. Ya. Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam. 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Hati-hati, ini semua sedang menuju. Bahkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 8, fahal tarolahum mim baqiyatin. Adakah kamu melihat orang seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Allah punahkan. Itulah kata Abah. Kemana Bani Ad? Bani Samud itu. Babilonia. Mesopotamia. Mereka telah menghancurkan dirinya. Mereka telah mengundang. Allah tidak akan pernah melakukannya. Kitalah yang mengundang neraka itu. Perbuatan kita. Dadanya sudah tidak ada lagi cinta. Dadanya sudah tidak lagi kasih sayang. Dadanya sudah buta. Lahum kulubun layab kohuna biha. Mengkapirkan beda agama. Mengkapirkan beda suku. Membenci. Inilah. Pada saat Tuhan sedang menyamar. Al-kaunu. Al-akwanu dhahiru hagirrotun. Semua kaun ini tipuan. Kullu syai'in halikun. Illa wajahu. Kamu tidak mampu melihat. Wujuhu yawma ini nadirah. Melihat Allah pada segala apa yang kau lihat. Maka inilah muncul kebencian. Kepada makhluk-makhluk. Yang kalian tidak pahami. Padahal. La ilaha illallah itu tiada yang lain kecuali Allah. Itulah kenapa dia laisa kamislihi. Karena tidak ada yang bisa dibandingkan. Karena semua hanya dia, dan dia. Dari semua, ya. Selanjutnya adalah senjata Tuhan itu yang tentara Tuhan yang siapkan. Yang keempat adalah hawa panas. Adalah hawa panas yang pernah ditimpakan kepada kaum Musa. Adalah kaum Madian. Hati-hati sekarang, kemarin ada tikus yang berjalan di aspal sudah gosong. Itu baru peringatan tahun lalu. Ada negara sampai 68 derajat Celcius. Sehingga ban mobil melepuh di aspal. Coba. Tahun ini akan terus meningkat. Kalau kemarin tertinggi 62. Bisa 80 derajat Celcius. Artinya. Air bisa mendidih di tanganmu. Wahai manusia, sadarlah. Tadi semua, ya. Dan terutama adalah buat warga Indonesia, marilah tundukkan kepala, tekukan lidah. Tadi semua, ya. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Kembali pada dia. Tidak jalan pada kita. Berhentilah merasa ada. Berhentilah merasa berilmu. Berhentilah merasa hidup. Berhentilah merasa berkuasa. Berhentilah. Apalagi sekarang telah merendahkan Tuhan. Kalau manusia menghina manusia lain.
berarti sesungguhnya kamu itu belum melihat Tuhan. Ya. Tadi, ya. Kamu tertipu melihat makhluk. Inilah persoalan yang harus kita bangkitkan, ya. Maka dikatakan adalah kalam yagna piha. Maaf, ini tulisannya adalah kecil sekali, HP-nya baterainya udah mau habis nih. Kalam yagna fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samuda. Oh, ini adalah apa namanya? Ini kaum Samud. Beda lagi nih. Ini adalah petir, ya. Tapi yang maksud adalah wa ashabu Madyan. Nah ini. Wa ashabu Madyan wa kuddiba Musa fa'amlaitu lil kafirina summa akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Begitu juga penduduk Madyan, Musa telah didustakan. Aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Betapa kuatnya pengingkaranku. Itulah mereka yang disiksa dengan hawa panas. Jadi kaum Madyan ini sahabat, gosong. Dan kalian saksikan beberapa di tahun lalu ada video bagaimana tikus lari di jalan aspal dan tiba-tiba mati langsung hangus. Dimulai dari India, di beberapa negara di Eropa. Dan ini sudah dekat masanya. Dan manusia kehilangan cinta, kehilangan kesadaran. Jadi kata Abah, portal hari ini adalah bukan tahajud, bukan sholat, bukan, tapi sodako, menyayangi, memaafkan, tumbuhkan cinta pada hati. Sadari kehadiran Tuhan itu. Tuhan tidak butuh disembah. Tuhan tidak butuh kamu bangun masjid. Maaf. Ini harus keras Abah katakan. Karena Quran sudah mengatakan, innama ya'muru masajidallah. Bukan innama yu'amiru masajidallah. Bukan masjid itu yang kau bangga-banggakan. Yang kau bangun granitnya. Tapi masjid Tuhan di dalam dirimu sendiri. Di dadamu sendiri. Penuh dengan kebencian. Penuh dengan kemarahan. Penuh dengan kedengkian. Penuh dengan hasad, hasid, hasud. Nggak berfungsi masjidmu itu sama sekali. Walaupun kau nggak ada gunanya. Di wajahmu kau merasa mulia daripada orang lain. Di wajahmu kesombongan. Kau merasa orang ahli ibadah. Inilah sama dengan umat Musa. Hati-hati semua, ya. Kemudian adalah yang kelima adalah petir. Yang merupakan juga hari ini. Kemarin belum lama di Cirebon. Ada meteor yang jatuh ke sawah. Dan cukup besar. Petir. Kalian pernah lihat hujan es belum lama ini? Ada hujan es sebesar-besar bola sepak anak-anak. Dan nanti esnya bisa sebesar kepala kebo. Karena kita yang mengundangnya. Dan ini tidak bisa Abah lakukan sendiri. Maka itulah Abah berkeliling Nusantara. Minimal satu daerah itu adalah ada orang yang sadar. Allah nggak peduli sholatmu. Nggak peduli masjidmu. Nggak peduli. Wa makana sholatuhum indal baiti illa buka'a wa tasdiyatan. Allah sudah mengatakan. Kamu hanya bersiul-siul di masjid itu. Hanya bermain-main di masjid itu. Fawailul musallin. Kenapa? Karena kita mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kau pertama membiarkan anak yatim yang di luar tubuhmu, tapi yang paling parah adalah membiarkan jiwamu yatim, terpenjara seperti Yusuf, buta seperti Yakub, penyakit kulit seperti Ayub, ditelan ikan seperti Yunus, ditelan tertidur di dalam gua seperti Ashabul Kahfi. Itulah kenapa kisah mereka adalah Muharram. Tadi semua, ya. Coba, mari kita sadari hari ini. Lihat sahabat, tanya teman-teman kalian yang di Sumatera, bagaimana datangnya air. Dari ujung ke ujung. Dan Abah sudah ingatkan itu. Ya. Mau sampai harus menunggu apa? Apa harus menunggu betul-betul megatrust terjadi? Menunggu apa? Menteri Agama sudah betul-betul dibui. Menunggu apa?
Kalau pondok-pondok pesantren sekarang sudah bermasalah. Banyak se-Indonesia. Menunggu apa? Kalau anak sudah membunuh ibunya. Bahkan di Lampung, seorang anak meniduri ibunya sampai punya anak. Menunggu apa? Kalau manusia dicincang habis oleh manusia lain. Menunggu apa? Itulah Tuhan kenapa saya ingatkan wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Inilah dikatakan oleh Tuhan, wa id faraqna bikumul bahro panjainakum wa agrokna ala fir'auna wa antum tandurun. Ini adalah laut. Laut akan menjadikan pasukan tsunami. Yang dekat laut akan tsunami. Gunung, longsor, banjir bandang. Tanah. Karena manusia sudah meninggalkan haji. Kan tadi. Awalnya tidak mengenal diri. Akibatnya tidak bisa sholat. Akibatnya tidak bisa zakat. Akibatnya tidak bisa imsak, saum. Akibatnya tidak bisa mendekat. Hajilah dekat itu. Maka tadi kenapa kata Abah? Mengenal diri, kau akan bersahadat. Setelah kau bersahadat, kau bisa mendirikan si diri, itulah sholat. Kau bisa mencucikan diri, itulah zakat. Menahan diri, merasa wujud, merasa hidup, merasa apa, itulah yang disebut dengan saum, imsak. Terakhir mendekatkan diri, itulah haji. Bukan bolak-balik. Tapi Ka'bah mau dibiarkan hancur. Maka inilah yang ketujuh adalah ababil. Dan ababil akhir zaman ini bukan lagi burung. Tapi adalah burung-burung besi. Kamu sudah saksikan bagaimana Palestina diluluhlantakan dengan burung-burung besi itu yang dijatuhkan bom. Kamu saksikan bagaimana Ukraina dihancurkan oleh ababil dengan burung-burung besi itu. Dan siap-siap kata Abah juga. Kalian yang barangkali masih muda akan menyaksikan sebuah perang. Yang mana Ka'bahmu hancur. Yang kau bangga-banggakan itu hancur. Kalau kau tidak menghidupkan Ka'bahmu hari ini di dadamu itu, maka kau kehilangan iman nanti. Dan kata Abah juga, ingat, senjata yang digunakan hari ini beda. Itulah kenapa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsara alaihim tayran ababil. Kisah Abroha dengan gajahnya yang dihancurkan adalah Ka'bah. Maka datanglah ababil. Manusia yang sudah membiarkan Ka'bah hancur dadanya, hilang rasa cinta. Hanya ingin dalam ibadah penuh dengan riya, dengan syirik semuanya. Karena tidak mengenal Tuhan dari awal. Maka semakin kau tambah masjid sekalipun, setiap jengkal kau bangun masjid sekalipun. Tapi masjid Allah yang ada di dalam dirimu. Innama ya'muru masajidallah. Bukan innama yu'amiru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Masdarnya imarah. Yang harus dibereskan dadamu. Tumbuhkan rasa cinta. Cinta pada pasanganmu. Cinta pada orang tuamu. Cinta pada negaramu. Cinta pada sesama. Cinta pada beda agama. Karena dunia ini diciptakan dengan cinta. Tuhan menciptakan dengan cinta. Maka Allah tidak melihat salatmu, puasamu, ibadahmu, sukumu, bangsamu, agamamu. Tapi berapa besar cinta yang kau miliki. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu. Sebagaimana aku berbuat baik. Allah nggak butuh tahajudmu. Allah nggak butuh bacaan Quranmu. Allah nggak butuh salatmu. Allah nggak peduli dengan bangunan masjidmu. Yang kau jadikan tempat pertengkaran itu. Yang tempat kamu untuk berebut keropak itu. Tempat kamu untuk saling bangga-banggaan itu. Tapi di dalamnya kau melamun. Di dalamnya kau singkirkan Tuhan. Tiada Tuhan di hati. La sholata illa bihuduril qalbi. Inilah hari ini, sahabat. Maka yang paling parah senjata Tuhan adalah di akhir zaman ini. Burung ababil. Nanti kalian saksikan akan terjadi perang Iran kembali lagi dengan Israel. Di mana Amerika akan membantu Israel. Arab Saudi ikut membantu Israel. Kuwait, Dubai akan membantu Israel. Dan Iran awalnya dia sendiri.
Karena sudah dipitnah dari awal Syiah dan Sunni. Kita bingung orang Indonesia. Bantu Israel kah? Bantu Iran kah? Kau akan dihadapkan dengan suasana itu. Dan Iran, karena Arab Saudi membantu. Karena kamu pikir Arab Saudi itu Islam. Dia adalah engkongnya Yahudi. Tadi semua. Ya. Bahkan dia adalah cabangnya Amerika. Kalau kamu paham, ada semua, ya. Inilah hari ini kalian kalau tidak berbangkit semua, maka kehancuran akan melanda. Dengarkan omongan Abah. Maka coba perhatikan setiap Abah bicara. Abah sebetulnya bisa buka semuanya. Tetapi Abah tidak mau menakut-nakutin manusia. Minimal apa yang sudah Abah sampaikan. Bagi orang yang sudah kenal Abah. Setiap ucapan Abah. Maka saya sekarang terkadang tidak mau lagi membaca alam. Karena manusia sudah nggak peduli dengan keselamatan dirinya. Keselamatan jiwanya. Yang dia pedulikan hanya keselamatan hartanya. Inilah sahabat, pada malam hari ini Abah ingin mengajak pada panjenengan semua. Masih ada waktu. Ini semua. Marilah. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Bergegaslah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Telanjanglah. Karena takwa itu adalah orang yang al-imanu uryanun walibasuhu takwa. Telanjanglah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Kalau ingin Allah itu wujud, maka adamkan diri. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa yang kenal dirinya Adam, tidak ada, maka Allah lah yang ada, wujud. Maka kau sudah menghidupkan Allah. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa kenal dirinya fana, dia akan hadirlah Tuhannya yang bako. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Wa man arafa rabbahu, fasadal jasadahu. Barang siapa kenal dia dirinya, Tuhannya, hancurlah dirinya. Maka pada saat hancurnya dirinya, wujudlah Tuhannya. Tadi semua. Pada saat Tuhannya wujud, Tuhannya lah yang menjamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyata mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Sahabatku. Gedegmu itu, khotamanmu itu, dikirmu itu, manakibmu itu. Selama di dadamu tidak ada vibrasi, resonansi. No way. Tidak ada guna sama sekali. Karena dikir itu bukan itu. Bukan nyebut-nyebut. Tapi merasakan. Fi nafsika tadarruan wa khifatan. Sesungguhnya. Sebenar-benarnya diriku ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Pengakuan itu yang Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun. Bukan untuk disembah. Bergeraklah dari la ilaha illallah kepada la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Kembalikan kepada la ilaha illa anna. Biarkan dia si anna yang ada. Biarkan si anna yang sholat. Biarkan si anna yang wujud. Biarkan si anna yang berilmu. Maka cukuplah bagi kita menjadi hamba. Jadi penumpang yang baik. Menjadi karyawan yang baik. Dari semua. Ya. Dan kata Abah, dari kata Abah terakhir adalah, marilah kita leburkan pada lautan cinta. Berbuat baiklah, walaupun sedikit apapun yang bisa kita lakukan. Berbuat baiklah. Karena agama itu bukan tentang sholat. Agama itu bukan tentang, tapi tentang, kenapa? Ciri iman sodako, ciri takwa sodako. Ciri iman sempurna, lan tanalul birra sodako. Sampai Allah menggunakan kata lan, bukan kata lam. Bukan kata la. Artinya Tuhan hanya akan melihat. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Mana tadi? La'allakum tattaqun. Alladina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i wal kadimina al-ghaid wal 'afina 'anil nas. Saling memaafkan, menahan marah. Karena marah itu adalah menunjukkan kita adalah binatang. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena tadi kata Allah, Allah itu menyukai perbuatan baik. Ahsin kama ahsanallahu ilaika.
Tapi lihatlah itu sebagai nur af'al Allah pada dirimu. Jangan kita klaim kebaikan yang kita lakukan sebagai perbuatan kita. Ya, sahabat. Jangan kita klaim sholat kita sebagai sholat kita. Puasa kita, dzikir kita. Kembalikan wahdaniyat fil af'al. Maka itulah dalam sholat. Kalau belum tubadil, takbiratul ihram, haramlah kamu merasa sholat. Haramlah kamu yang wujud dalam sholat. Haramlah kamu merasa sholat. Takbiratul ihram. Maka itulah harus diihram tubuh ini. Supaya mi'raj, supaya munajat, supaya tubadil. Pindahkan isim fa'il ke isim maf'ul. Lebih penting daripada ungkad-ungkadan adalah sadar. Tadi. Fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Tekuk lidah, diamlah di waktu itu. Maka sekarang Abah mengajak para sahabat-sahabat yang mau, karena sekarang kata Abah senjatanya beda. Tidak bisa lagi menggunakan senjata kemarin. Senjatanya sudah berubah, karena alamnya sudah berubah. Maka sekarang ini yang dibutuhkan kesadaran. Segala amal yang dibangun dengan sadar. Itu utama, sadar. Dan itulah yang baginda Nabi ingatkan. La sholata illa bihuduril qalbi. Tidak ada sholat. Tidak ada sholat yang tidak ada vibrasi. Dan vibrasi hanya terjadi kalau ada frekuensi. Dan frekuensi akan melahirkan resonansi. Maka sholatmu tidak beresonansi. Sama sekali tidak berdampak. Karena tidak terkoneksi. Tadi semua. Ya. Mari kita menyadari ini. Maka kata Allah, wahum ulaika alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhib. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kembalilah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wal banin. Maka sahabat, di sisa umur kita ini, di sisa penghujung ini, kita akan mengalami ujian berat. Ya. Akan mengalami ujian berat. Dan tidak ada tempat kepada kita untuk bersandar. Kecuali kembali kepada Dia. Ya. Dan kita membutuhkan kesadaran kolektivitas. Kesadaran nasional. Ya. Kesadaran jiwa. Dan semua, ya. Tidak cukup kamu ngumpul satu lapangan, 1 juta orang, 2 juta orang. Tidak ada gunanya sama sekali. Bukan itu. Karena Tuhan itu bukan, tidak butuhkan jumlah. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah tadi. Rasa cinta, keikhlasan, kesadaran dalam hati. Bahwa kita tidak berdaya. Itu saja. Allah itu hanya itu. Jadilah kamu hamba. Al-abid. Jadilah kamu abid. Sadari kehadiranku al-ma'bud. Sadari. Maka itulah tentang kesadaran. Maka hari ini jangan aneh kalau seandainya semua Facebook, TikTok, apapun bicara tentang kesadaran. Bicara tentang spiritual. Karena ruh-ruh sudah mulai berbangkit. Ingat itu. Dan kalian tidak bisa menahan itu. Kalaupun kita bisa menahan manusianya, AI akan berkata. AI akan nanti memaki-maki manusia. Dan kalian pun tidak akan bisa sebetulnya hidup di zaman ini setelah bulan Juli kemarin dengan metodologi kemarin. Sama saja seperti begini. Kalian tidak bisa lagi menggunakan semapur dan morse atau pager untuk komunikasi. Sementara Allah telah mendohirkan mobile phone. Sekarang senjatanya beda. Alat komunikasinya beda. Beda. Sekali lagi kata Abah. Tidak cukup. Tapi kesadaran yang harus dibangun. Tadi semua. Jadi sekali lagi. Frekuensi portal baru ini sangat cepat, sahabat. Sangat cepat. Maka kalau tidak. Itulah ebit luar biasa. Roda zaman menggilas kita. Terseret, tertati-tati. Ya. Tadi semua. Yang terseret itu sekarang bukan orang bodoh. Kiai. Apa semua. Kasus ribuan. Kan pondok pesantren seluruh Indonesia. Terseret. Kenapa?
ilmu yang kau kuasai itu tidak cukup untuk hidup di zaman ini. Teknologi yang kau pegang itu apalagi ijtihad ditutup dulu. Kau bersandar kepada perkataan mereka yang hidupnya 1000 tahun yang lalu. Maka kau sama saja menggunakan senjata bambu runcing untuk menghadapi basoka. Ini zaman sudah berbeda, Bu. Kali semua. Jadi mari sahabat yang mau kesadaran, hanya satu-satunya adalah tingkatkan kesadaran. Maka jangan aneh dan jangan juga bertanya, kok kenapa sekarang ilmu rahasia dibuka? Karena memang ini sudah obral. Ini sudah obral. Karena dahulu sebetulnya ilmu ini dilarang, Kamakola Senokorgronya dialah yang melarang. Jangan belajar ilmu ma'rifat, jangan buka ilmu hakikat. Karena Senokorgronya tahu yang menjadikan dia kalah dalam perang di Ponorogo. 300 tahun hasil penjajahan Belanda habis perang di Ponorogo. Karena manusia memiliki kesadaran spiritual. Maka itulah dia fitnah. Itu manusia nggak sadar. 100 tahun ke sini ada penghancuran. Lewat kelompok orang yang mengaku duriat Nabi itu. Tapi palsu, bangsat palsu itu. Inilah yang telah merusak kesadaran dan beragama. Inilah buah karyanya. Hari ini Islam kehilangan jati dirinya. Bahkan orang Indonesia tidak bangga dengan bangsanya. Dia banggakan tarim. Ada semua. Inilah, ya semoga sekali lagi. Kalau kita tidak mencintai negeri ini. Tidak mencintai bangsa ini. Mari kita cintai alamnya. Mencintai gunungnya. Karena semua adalah dirimu. Kau rusak dia, berbalik pada dirimu. Kau rusak hutan, menampar dirimu. Semua kitalah yang merusak. Neraka itu ciptakan oleh kita. Mohon maaf atas kekurangan, sekali lagi sehat panjenengan dimanapun. Abah malam ini memberikan kabar. Kita baru Juli, Agustus, September. Oktober, November. Berarti sekarang ini udah masuk Desember besok. Berarti 5 bulan. Ini sudah mulai nampak kerusakan. Dan selalulah waspada. Ya. Selalulah, marilah. Karena as-sodakoh tanpaul bala. Ayo belajar. Kumpulkan beras, kumpulkan apa. Mulailah kita menyayangi semua. Belajar, berbagi tadi semua. Ya. Itu saja yang bisa Abah ajak tadi semua. Dan buat teman-teman MDNH, mari kita teruskan bakti sosial. Peduli kita tadi semua. Ya. Kita akan lanjutkan adalah bedah rumah. Kita akan lanjutkan adalah santunan anak yatim. Kita lanjutkan adalah pemberikan sumbangan di mana-mana tempat musibah. Ya. Itu saja barangkali